Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baik, di pertemuan kali ini, pertemuan ke-14 pada mata kuliah etika profesi, pembahasannya adalah tentang sertifikat atau sertifikasi, ya. Dalam hal ini kita tentu membahas sertifikasi yang tentang administrasi dan maintenance serta manajemen audit, ya. Baik, sebelum kita membahas itu, kita harus ketahui dulu apa itu sertifikasi, ya. Tujuannya untuk apa, fungsinya apa, ya. Sertifikasi ini sendiri maksudnya adalah standar secara profesional, ya, bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh organisasi profesi, bukan pemerintah, ya. Tapi sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan, ya. Untuk menjadi seorang profesional, kita harus punya standar dari profesi tersebut, ya. Siapa yang mengeluarkan? Ya, pastinya lembaga-lembaga yang memang berkompeten untuk mengukur tingkat profesionalitas seseorang terhadap profesi tersebut, ya. Apakah bedanya profesi dengan profesional? Jadi profesi itu semuanya, profesi itu adalah kegiatan atau pekerjaan, ya, yang bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Tapi kalau profesional itu adalah orang yang memang sudah dianggap spesialis di bidangnya, ya, yang memiliki kemampuan di dalam bidangnya untuk menangani atau untuk menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan profesinya, ya. Apakah semua orang yang menjalani profesi tersebut dikatakan profesional? Tentu tidak. Kenapa seperti itu? Ya, tadi sudah disampaikan kalau yang namanya profesional itu harus memiliki sertifikat atau semacam pengakuan, ya, dari satu lembaga atau organisasi yang memang tujuannya untuk memberikan sertifikat atau piagam atau semacam lisensi, ya, bagi setiap orang yang menjalani profesinya, bahwasanya orang tersebut sudah benar-benar layak, ya. Layak karena sudah berstandar, ya, atau bersertifikat. Baik, sertifikat profesional kadang hanya disebut dengan sertifikasi atau kualifikasi saja. Adalah satu penetapan yang diberikan oleh organisasi, ya, profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan, ya, bahwa orang tersebut mampu melakukan satu pekerjaan atau tugas spesifik, ya. Sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk satu periode tertentu, ya. Sebagai bagian dari pembaruan sertifikasi, umumnya ditetapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CAU, ya, Continuing Education Unit, ya. Nah, yang dimaksud dengan continuous atau sertifikat yang harus diperbarui secara berkala itu yang seperti apa? Seperti apa? Kita kasih contoh yang simpel aja, ya.
Jadi gini, yang semua orang wajib ya, semua orang wajib punya bagi orang yang bisa mengendarai kendaraan bermotor ya di Republik Indonesia itu harus memiliki yang namanya SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Siapa yang mengeluarkan? Itu yang mengeluarkan adalah Kepolisian Republik Indonesia ya, dalam hal ini bagian Satlantas ya, Satuan Lalu Lintas ya. Tujuannya apa dikeluarkan SIM? Tujuannya adalah untuk memberikan lisensi ya, untuk memberikan pengakuan kepada seorang ya, bahwa orang tersebut sudah layak atau mampu untuk menjalankan kendaraan bermotor tadi, baik itu kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, 5 dan lain sebagainya ya. Nah, SIM ini tadi ini harus rutin ya, diupdate secara berkala. Update-nya seperti apa? Maksudnya perpanjangan ya, perpanjangan secara berkala. Berapa tahun itu? 5 tahun sekali. Kenapa? Mungkin kalian selalu bertanya-tanya, kenapa KTP bisa seumur hidup? Kenapa SIM tidak? Ya tentu ya, karena peruntukannya sudah berbeda ya, peruntukannya itu berbeda ya. Sekali lagi saya ulangi, peruntukannya itu berbeda. Tidak bisa disamakan antara KTP dengan SIM. KTP bisa seumur hidup, tapi kalau SIM hanya 5 tahun sekali. Kenapa seperti itu? Ya KTP kartu tanda penduduk ya, bukan berarti lisensi untuk apa-apa ya. Itu hanya lisensi sebagai KTP ya, lisensi bahwasanya kalian itu benar-benar warga negara Republik Indonesia ya, punya KTP. Tapi kalau SIM beda lagi. SIM itu lisensi untuk kalian menjadi menjalankan profesi kalian, atau minimal kalian mampu untuk menjalankan kendaraan bermesin ya. Nah, kenapa harus 5 tahun sekali? Karena itu tadi ternyata di dalam rangkaian pengujian kelayakan untuk mendapatkan SIM itu tadi ada pengujian fisik ya, di mana fisik ini dimulai dari mata, penglihatan ya, kemudian sensorik ya, sensorik tangan, kaki ya, refleksi, berapa kecepatan refleksi kalian terhadap untuk menghindari sesuatu hambatan di depan atau di jalan ya, bagaimana refleksnya itu harus diukur secara berkala. Nah, karena tadi ada aktivitas pengukuran fisik yang kita sama-sama ketahui, semakin bertambah usia, fisik itu tidak bisa kita ukur ya, tidak bisa konstan ya, stabil, itu tidak bisa. Contoh, mungkin pada tahun 2000 kalian punya SIM, pada saat itu kalian membuat SIM, tidak ada yang bermasalah dengan mata kalian, belum menggunakan kacamata, kontak lens dan sebagainya untuk melihat, jarak pandang masih jernih, masih jelas ya. Nah, ketika masa berlakunya sudah habis ya, kalian ingin memperpanjang, otomatis ada pengujian lagi, dicek up lagi kondisi tubuh tadi, apakah masih sama dengan 5 tahun sebelumnya atau seperti apa ya, apakah sudah pakai kacamata, anggota tubuhnya sudah masih lengkap semua, masih bisa berfungsi dengan baik ya, itu semua dicek ya, harusnya seperti itu. Nah, karena berkaitan dengan jasmani atau kesehatan, maka dari itu pembaruan SIM itu tadi harus benar-benar dilakukan secara berkala ya, 5 tahun sekali seperti itu. Nah, di SIM juga itu ada tingkatannya. Jadi
ada beberapa jenis kendaraan di negara Indonesia yang diakui, ya, dari mulai roda 2, roda 3, roda 4, 5, 6, 7, dan 8 dan sebagainya, ya. Untuk mendapatkan lisensi ini harus bertahap, ya. Motor, ya. Motor itu sekarang ada SIM C, ya, SIM C. Kemudian di atas SIM C itu adalah umum, ya. Artinya CC-nya 0 sampai 150 mungkin masih pakai SIM C. Kemudian SIM motor khusus, ya, kayak penyandang disabilitas, kemudian kendaraan yang di atas 250 cc ke atas, ya, roda 2, itu mungkin jenis SIM-nya berbeda. Nah, itu untuk membuat itu ada masanya, ya, tidak bisa dibarengi SIM C, bikin SIM C, kemudian SIM kendaraan dengan cc yang di atasnya, tidak bisa. Apalagi kalian belum memiliki SIM C, tapi harus langsung membuat SIM kendaraan yang cc-nya lebih besar, itu agak sulit, ya. Kalau untuk motor pun sama, kalau untuk mobil, ya, mobil juga sama. Jadi SIM mobil itu dimulai dari SIM A dulu, ya. SIM A itu A umum, ya, ada A umum, kemudian ada B, ya, B umum, ya, A umum, A1, B umum, B1, B2, ya. Nah, tingkatan-tingkatan itu tentunya sesuai dengan kendaraan jenis apa yang kita gunakan, yang kita bawa, ya, yang kita kendarain. Nah, itu dalam pembuatannya harus bertahap, ya, minimal 1 tahun, ya. Contoh nih, Bapak punya SIM A, ya, kemudian SIM A kan itu bisa untuk kendaraan bermobil, ya, bermesin, ya, mobil roda 4 yang tidak lebih dari 2 meter, 2,5 meter, ya, sumbu rodanya. Bobotnya juga tidak lebih dari 2,5 ton, ya, kendaraan pribadi, ya. Dan pribadi, ya, benar-benar pribadi, bukan komersial, ya. Nah, kemudian ada A1. A1 itu adalah SIM untuk kendaraan komersial, ya. Contohnya angkot, travel, dan lain sebagainya, ya, yang memiliki jumlah penumpang lebih dari 7 orang. Seperti itu, ya. Nah, jadi jaraknya dari A ke A1 itu 1 tahun, ya. Tidak bisa membuat A1 dulu, langsung membuat A1 tanpa memiliki SIM A. Tidak bisa itu, ya. Jadi urutannya itu seperti itu. Kemudian dari A1 mau lanjut ke B, ya. B ini yang sumbu rodanya lebih banyak, ya, cc-nya lebih tinggi, kemudian tonasenya lebih besar, ya. Contohnya mungkin bis-bis medium, ya, truk, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu juga tidak bisa langsung, ya, harus memiliki SIM A dulu. Nah, kalau aturannya seperti itu yang saya baca, ya, tapi nggak tahu kalau di lapangan harusnya seperti itu. Nah, ini dilakukan secara bertahap. Kenapa? Karena mungkin analoginya seperti ini. Untuk bisa bawa mobil bis yang lebih besar, ya, minimal kalian bisa bawa dulu kendaraan yang kecil, ya. Kalau kendaraan yang kecil sudah lancar, baru kalian naik kelas, seperti itu, ya. Artinya kalian harus punya dulu SIM A, baru ke SIM B, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Itu kalau di kendaraan, ya. Kemudian apa? Sertifikat yang bisa di-upgrade secara continuous kalau di dunia IT. Katakanlah sertifikat Cisco, ya, jaringan. Cisco itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada level-levelnya.
Nah, setiap mau naik level itu harus mengikuti pelatihan lagi, mengikuti training lagi ya, dengan studi kasus yang berbeda. Ya, itu seperti itu. Kemudian kita melanjutkan ke latar belakang dari sertifikasi. Apa sih yang melatar belakangi sertifikasi? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan bisnis, yaitu legal liability schema. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah sekarang ini orang profesi itu yang menjalankan profesi itu banyak ya. Orang yang bisa bekerja itu banyak ya. Nah, dunia bisnis sekarang ini lebih memerlukan orang-orang yang benar-benar punya pengalaman di profesi tadi, ya, punya pengetahuan di profesi tadi, bukan hanya cuma mengandalkan lulusan ijazah, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena banyaknya permintaan dari bisnis, ya, dari dunia usaha, ya, maka inilah yang melatar belakangi timbulnya sertifikat-sertifikat, ya, dengan tujuan adalah untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan bahwasanya orang yang memegang sertifikat ini adalah orang yang setingkat lebih baik daripada orang yang hanya memiliki ijazah yang sesuai di bidangnya, ya. Kemudian mengantisipasi globalisasi, maksudnya seperti apa? Yaitu untuk mengantisipasi lonjakan, ya. Karena bayangkan kalian aja mahasiswa komputer katakanlah, dalam satu kelas itu ada 50 orang. 50 orang nanti kalau wisuda, 50 orang itu mau nyari kerja, ya, yang sesuai dengan bidangnya, ya. Apa yang jadi nilai lebih? Yaitu tadi sertifikat tadi, ya. Sertifikat tadi yang bisa menjadi nilai lebih dari diri kalian. Karena yang lain mungkin tidak punya, kalian yang memiliki itu. Jadi kalian bisa bersaing, ya. Perlu pengakuan formal bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjadi tenaga profesional. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Banyak lulusan perguruan tinggi, ya, sama-sama semua, klasifikasinya dia sama, dia mumpuni di bidang ini, tapi dia tidak punya sertifikat pelatihan misalkan, kursus misalkan, ya, dari lembaga-lembaga yang benar-benar sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya, ya. Bukti kemandirian profesional di bidangnya. Nah, ini jelas, ya. Selanjutnya ini jelas bukti kemandirian profesional. Jadi maksudnya apa? Dia benar-benar tidak hanya bekerja, tapi dia benar-benar mencintai pekerjaannya, sehingga dia rela untuk mengikuti pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bidang pekerjaannya, ya, seperti itu. Kemudian 3 pilar utama yang menopang sertifikasi adalah yang pertama kompetensi, ya, knowledge and expertise, ya. Kemudian pengalaman, ya, experience, exposure, ya. Kemudian etika, moral, dan integritas profesional, ya. Kemudian ya itu 3, ya. Mohon maaf, ini beda poin, ya. Jadi kompetensi, apa itu kompetensi, ya, kenapa itu menjadi pilar utama? Yaitu tadi supaya dengan adanya sertifikasi ini tadi menjadikan orang ini yang benar-benar kompeten di bidangnya. Ini loh orangnya sesuai di bidangnya, karena dia sudah mengikuti serangkaian aktivitas pelatihan, workshop, ya, atau ujian, ya, yang memang sesuai dengan bidangnya. Yang memberikan sertifikat ini memang lembaga yang bergerak di bidang ini, ya, yang bereputasinya sudah
sudah reputasinya sudah baik dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman, ya. Nah, ketika dia mengikuti kegiatan sertifikasi pelatihan ini tadi, ya, pelatihan sertifikasi hingga akhirnya dia dapat sertifikat, ya, pengakuan, ya, piagam dan lain sebagainya. Pada saat dia mengikuti kegiatan tersebut, dia mendapatkan pengalaman, ya, pengalaman yang nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja, ya, experience dan exposure di dunia IT, ya. Kemudian selanjutnya pilar yang terakhir adalah etika moral dan integritas profesional. Jadi di dalam menempuh pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi tadi, ya, diajarkan juga etika moral dan integritas, ya, sebagai seorang yang benar-benar profesional, ya, bagaimana caranya dia bekerja, bagaimana caranya dia menghargai waktu, bagaimana caranya dia menghargai karya pimpinan, ya, menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Itu mungkin semua dibahas, diberikan pelatihan, ya, sehingga selesai pelatihan tersebut diharapkan orang tersebut benar-benar memiliki skill, keahlian yang benar-benar bisa dianggap profesional di bidang. Kemudian kita masuk lagi ke pengertian, ya, administrasi, maintenance, dan audit, ya. Kalau administrasi kita sama-sama tahu proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu administrasi. Jadi maksudnya apa? Administrasi itu bukan bagian administrasi, ya. Kalau yang kita sering dengarkan, kebagian administrasi, ya, kebagian administrasi, ya. Administrasi berarti orang yang duduk di meja, di belakang meja, yang mengerjakan serangkaian rutinitas, enggak seperti itu. Jadi dikatakan di sini administrasi semua dari depan. Kita contohkan di kampus, ya, kampus ini kita contohkan dari Sapam sampai ke OB, itu semua administrasi. Jadi mereka menjalankan semua fungsi-fungsinya, tupoksinya, ya, sehingga tujuan dari organisasi tadi bisa terlaksana, ya, sehingga bisa berjalan dengan baik, ya. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan, ya, penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah maintenance, ya. Maintenance ini sendiri satu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya, ya. Maintenance atau pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga agar peralatan tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh penggunanya. Maksudnya seperti apa? Ya, merawat, ya, supaya sistem atau barang ini masih di kondisi yang prima sehingga bisa menopang aktivitas organisasi atau perusahaan. Manajemen adalah berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan, ya, dan agere yang berarti melakukan. Berarti kalau digabungkan, ya, manajemen tadi adalah bentuk dari kata kerja yaitu manager, ya, yang berarti menangani, memanage, ya, atau mengelola. Nah, selanjutnya adalah audit. Apa itu audit? Audit adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk, ya. Nah, audit teknologi informasi ini adalah bentuk pengawasan, ya, dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, ya. Jadi evaluasinya secara menyeluruh, ya. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, ya. Kalau kita asing dengar kata audit teknologi informasi, ya kita ubah jadi audit komputer aja lah, ya. Nah, ini banyak, ya, banyak. Audit ini dilaksanakan oleh pihak yang paling berkompeten, ya,
Nggak mungkin audit keuangan mengaudit komputer, tidak mungkin ya. Pasti di bidang IT ya. Pihak yang berkompeten ya, disebutkan audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak. Ya, kenapa harus objektif dan tidak memihak? Ya, dalam rangka mengaudit ya. Dalam rangka mengaudit, mengevaluasi, memonitoring. Nggak mungkin gitu. Itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak bisa objektif atau memihak ke salah satu bagian ya, tidak akan bisa. Nah, apa sih contoh-contoh sertifikasi dalam bidang IT? Banyak ya. Ini dalam bagian ini saya tunjukkan ya, kompetensi dasar, standar atau standar core kompetensi yang harus dimiliki oleh kesemua kategori lapangan pekerjaan, web developer ya atau programmer ya. Ini ya, membuat halaman web dengan multimedia atau ANTA ICPM M65D4 ya. Kemudian ada web designer ya. Web designer ini kemampuan menangkap digital image ya, membuat halaman web dengan multimedia ya. Itu bisa menjadi itu ada sertifikatnya sendiri-sendiri ya. Kemudian database administrator ya. Nah, ini database administrator, korelasinya sertifikatnya ini ANTA ICA 40299 ya. Ada penomoran, ada jenis-jenisnya tertentu ya. Tidak semua uji kompetensi atau sertifikat di bidang IT itu sama, tidak ya. Ada bidang-bidangnya, ada bagian-bagiannya. Untuk monitor dan administrator sebuah database, dia pakai AISA juga ya. AISA IT S125A ya. Ini sistem administrator yang mungkin nanti bisa kalian searching sendiri ya di internet berapa banyak macam-macam jenis sertifikasi di bidang IT ya. Nah, yang paling penting adalah kalian sudah memahami apa itu sertifikasi ya. Kenapa harus punya sertifikasi dalam menjalankan profesi ya. Kemudian apa sih manfaatnya yang bisa kita peroleh kalau kita punya sertifikasi ya, ketika menjalankan profesi, sudah saya jelaskan ya. Nilai lebihnya ketika kalian punya sertifikat yang sesuai dengan bidang kalian ya, lisensi tadi ya, akan mempermudah HRD dalam hal ini penerima yang merekrut karyawan baru untuk merekomendasikan kalian bergabung di perusahaan tersebut ya. Nah, itu kalau yang bagi yang baru mau bergabung, baru mau melamar pekerjaan. Kemudian keuntungan yang bisa diambil ketika kalian sudah menjadi karyawan di sana ya, staf di sana. Ini akan meningkatkan salary kalian ya, kalau perusahaan kalian itu menyadari kelebihan yang kalian miliki ya. Contoh, sama-sama karyawan, sama-sama tahun diangkatnya bareng ya. Dan si A dan si B, si A ini punya sertifikat ya, yang sesuai dengan bidangnya yang dikeluarkan oleh persatuan atau organisasi tertentu yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi si A dalam menjalani profesinya. Sedangkan si B ini tidak. Perusahaan yang baik, mereka akan memberikan apresiasi lebih besar kepada si A. Karena apa? Karena si A dengan
telah mengikuti ujian sertifikasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri, ya, untuk menopang kegiatan atau pekerjaan yang dipegangnya selama ini. Tentunya dengan si A mengikuti pelatihan tersebut, ya, workshop tersebut, ya, sehingga mendapatkan sertifikasi itu, ya, pengetahuan si A ini tadi terhadap pekerjaannya akan bertambah, sehingga pengetahuan yang bertambah tadi dapat menunjang proses pekerjaannya, bisa tepat waktu, diselesaikan dengan baik, tanpa problem, ya. Nah, kalau itu tercapai, maka tujuan organisasi atau perusahaan yang tempat dia bekerja itu akan mendapatkan keuntungan juga, ya. Maka dari itu seharusnya perusahaan yang baik itu mampu memberikan penghargaan lebih terhadap karyawannya yang sudah memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya, bukan malah sebaliknya, ya. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini yang mengabaikan seperti itu. Contoh ya, dosen yang sudah punya sertifikasi dengan dosen yang belum punya sertifikasi. Sertifikasi dosen itu berarti mencerminkan dosen itu sudah benar-benar layak dan profesinya diakui, pekerjaannya diakui oleh tingkat nasional, pemerintah, ya. Nah, seharusnya kampus, ya, itu memberikan penghargaan lebih kepada dosen-dosen yang memiliki sertifikat tersebut. Kenapa? Karena dosen itu sudah diakui, ya, dia itu mampu untuk ngajar, untuk mentransfer ilmu, ya, ketimbang dosen-dosen yang belum tersertifikasi, ya. Karena yang mengeluarkan itu adalah dinas atau lembaga atau organisasi yang memang bergerak di bidang itu, ya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini, ya, tentang pertemuan ke-14 tentang pembahasan tentang sertifikasi, ya, sertifikat di bidang administrasi dan audit, ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup materi hari ini, ya, sebaiknya kalian, mau apapun profesi kalian, harusnya kalian memiliki standar, ya, kualitas diri, ya, tidak hanya mengandalkan ijazah, tidak hanya mengandalkan transkrip nilai, ya, nilai-nilai bagus semua, enggak, ya, tapi harusnya kalian punya nilai lebih berupa apa? Berupa sertifikat, ya, sertifikat yang bisa memperbaiki, yang bisa membantu kalian untuk memperoleh pekerjaan, yang bisa menaikkan salary atau penghasilan kalian di perusahaan tersebut, ya. Itu tujuan akhirnya, ya. Tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utamanya supaya kalian bisa lebih mengenal, lebih menguasai lagi profesi yang kalian jalani, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.